Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, di rumah saudara, sekali lagi sama-sama mengatakan bersama dengan saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapaknya untuk menjadi pembela buat saudara, menjadi pembela buat saya. Alkitab mengatakan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah ia selesai menguduskan saudara, menguduskan saya, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapaknya. Apa artinya duduk? Duduk artinya rest. Kenapa Yesus duduk? Karena pekerjaannya sudah selesai. Jadi selesai Yesus menguduskan saudara, menguduskan saya dengan darahnya. Dia duduk, dia rest. Nah, hari ini saya terlebih dahulu mau mengajak saudara untuk sama-sama melihat apa hubungannya antara kekudusan dengan rest. Nah, banyak orang berbicara tentang kekudusan. Kekudusan dalam bahasa Ibrani, terjemahannya adalah kados. Kemudian dalam bahasa Yunani, terjemahannya adalah hagios, yang artinya dipisahkan untuk Tuhan, separated unto God. Dipisahkan untuk Tuhan. Kalau saudara punya seperangkat peralatan makan yang mahal harganya, yang saudara beli dari luar negeri, saya percaya saudara tidak akan pergunakan peralatan makan ini untuk makan sehari-hari. Tapi saudara akan pisahkan. Saudara akan pergunakan peralatan makan ini yang saudara beli dari luar negeri yang mahal ini, saudara pisahkan, saudara akan pakai untuk acara-acara tertentu atau acara-acara kudus, acara-acara khusus. Nah, orang Yahudi mengatakan kados, kudus, dipisahkan. Nah, Tuhan mau saudara dan saya dipisahkan dari orang-orang di dunia ini. Tuhan mau saudara dan saya kelihatan berbeda dari orang-orang di dunia ini. Kalau orang dunia takut, khawatir, gentar, Tuhan mau saudara dan saya jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Tuhan mau saudara kelihatan berbeda dari orang-orang yang di dunia ini. Tuhan mau saudara menonjol daripada orang-orang di dunia ini. Nah, ini arti kata kekudusan yang sesungguhnya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari selama ini, kalau saudara mempelajari satu topik dalam Alkitab tentang iman, tentang kasih karunia, tentang berdoa, tentang kekudusan, maka saudara harus mencari tahu kapan kata itu pertama kali muncul dalam Alkitab. Ini yang disebut dengan prinsip first mention in the Bible. Kapan pertama kali kata itu muncul dalam Alkitab? Karena di situ saya percaya ada arti yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara, sama saya. Nah, kapan kata kekudusan pertama kali muncul dalam Alkitab? Dalam kitab Kejadian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Demikianlah diselesaikan. Katakan bersama saya, diselesaikan. Langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Perhatikan baik-baik. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Menguduskannya. Kata menguduskannya di sini merupakan kata kudus yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Oke? Dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sekali lagi saya ulangi, dia memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Kata menguduskan di sini merupakan kata kekudusan yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Selanjutnya dikatakan, dan karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Kenapa Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaan? Apakah Tuhan lelah? No, Tuhan nggak pernah lelah. Amin. Kenapa Tuhan berhenti? Karena tadi dikatakan bahwa ia sudah selesai. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, karena pekerjaannya sudah selesai, Tuhan beristirahat. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Dia berhenti bukan karena dia lelah, bukan. Dia berhenti dari pekerjaan penciptaan karena dia sudah selesai. Dia berhenti, dia beristirahat, dia rest.
Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, jadi ada hubungan antara kekudusan dengan rest. Amin. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Saya mau kasih tahu sama saudara, rest adalah hal yang paling kudus yang bisa kamu lakukan. Sekali lagi saya ulangi, rest adalah hal yang paling kudus yang bisa saudara dan saya lakukan. Ketika saudara rest, saudara semakin bisa melihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, ketika saudara rest, nggak khawatir, nggak takut, nggak gentar, saudara semakin bisa melihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Pertanyaan saya, kapan kata kasih karunia pertama kali muncul? Kejadian pasal 6. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini merupakan kata kasih karunia yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Mungkin saudara bertanya, apa hubungannya sama Nuh? Nah, Nuh dalam bahasa Ibrani, Nuh artinya adalah rest. Jadi kalimatnya seperti ini, rest mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Rest mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Jadi dengan kata lain, perhatikan baik-baik, semakin saudara rest, saudara semakin melihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, semakin saudara rest, saudara akan melihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Semakin saudara bekerja, saudara tidak bisa melihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, semakin saudara bekerja, semakin saudara tidak bisa melihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Nah, saya mau saudara mengerti, bekerja di sini bukan berbicara tentang profesi saudara, bukan berbicara tentang pekerjaan saudara secara fisik. Jangan saudara berkata, oh Pak Ivan bilang kita nggak usah bekerja, diam di rumah aja seperti sekarang ini, nggak usah bekerja, diam di rumah aja. No, saya tidak mengatakan demikian. Paulus berkata, ini bukan berbicara pekerjaan saudara secara fisik. Paulus berkata, kalau kamu nggak bekerja, kamu nggak usah makan, kamu jangan makan. Rest di sini berbicara tentang perjuangan saudara di dalam sini. Tidak khawatir, tidak gentar, tidak gelisah. Tuhan mau dalam saudara rest. Semakin saudara menyerahkan situasinya kepada Tuhan. Sekali saya ulangi, semakin saudara menyerahkan situasinya kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, Tuhan saya nggak bisa jaga anak saya 24 jam Tuhan. Saya tidak bisa mengawasi anak saya 24 jam. Tuhan, di situasi yang sulit seperti ini, saya serahkan bisnis saya ke tangan Tuhan. Semakin saudara menyerahkan situasinya kepada Tuhan. Mungkin orang lain berkata, oh kamu malas, oh kamu tidak bertanggung jawab. No. Semakin saudara menyerahkan situasinya sama Tuhan, saudara semakin bisa melihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ulangi, semakin saudara menyerahkan situasinya kepada Tuhan, semakin saudara bisa melihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, saya mau saudara mengerti prinsipnya. Kalau saudara menggenggam sesuatu, maka Tuhan tidak bisa mengambil alih apa yang saudara genggam. Tapi ketika saudara menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa mengambil alih apa yang saudara serahkan. Tuhan tidak bisa mengerjakan apa yang saudara genggam. Tuhan hanya bisa mengerjakan apa yang saudara serahkan kepada Tuhan. Amin. Ada satu kesaksian. Ada seorang mahasiswa, dia mahasiswa yang pandai, dia kuliah, tapi satu permasalahan dia bukan berasal dari keluarga yang berada, sehingga dia punya masalah dalam hal ekonomi, membayar uang sekolahnya, membayar uang kuliahnya. Nah dia bertemu dengan satu hamba Tuhan, dia minta didoain, kemudian hamba Tuhan ini berkata, oke, Tuhan akan ambil alih masalahmu, Tuhan akan pelihara kamu, Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kamu, biarkan Tuhan yang bekerja. Jadi dia tahu, dia mendengar hamba Tuhan ini berkata, biarkan Tuhan yang bekerja. Jadi dalam kepala anak ini, biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan bekerja. Dia pulang ke rumah, dia ingat, biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang bekerja. Nah supaya dia nggak lupa, dia pulang ke rumah, dia bikin tulisan, dia gunting huruf demi huruf, biarkan Tuhan yang bekerja, let God. Kemudian dia tempel di dinding kamar dia, tulisan begini, let God, let God. Oke. Hamba Tuhan itu berkata, let God, biarkan Tuhan yang bekerja buat saya. Kemudian setiap hari dia berdoa, Tuhan saya percaya Engkau memelihara saya, Engkau akan mencukupkan semua kebutuhan saya percaya Engkau yang akan bekerja, let God.
Amin. Setiap hari dia berdoa demikian. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Hari demi hari berlalu, ketika hari pembayaran jatuh tempo untuk bayar sekolahnya, bayar kuliahnya semakin dekat, dia semakin khawatir. Dia semakin bingung. Dia berdoa, Tuhan saya percaya Tuhan pelihara, saya percaya Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan. Tuhan saya percaya Engkau akan bekerja buat saya. Let God. Kemudian setiap kali dia berdoa, dia buka mata, dia ingat let God, let God. Tapi ketika hari pembayaran kuliahnya semakin dekat, dia semakin bingung, dia semakin khawatir. Dan dia setiap kali dia melihat tulisan let God, tapi dia berkata, Tuhan saya tahu let God, tapi gimana? Gimana caranya? Dia semakin khawatir. Dia semakin takut karena hari pembayaran kuliahnya semakin dekat. Kemudian ketika dia berkata, Tuhan saya tahu, let God. Tapi gimana caranya? Kemudian tiba-tiba saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia berkata, gimana caranya Tuhan? Saya tahu, Tuhan yang akan bekerja, let God. Tapi gimana caranya? Tiba-tiba tulisan di dindingnya, tiba-tiba huruf D-nya terjatuh. Tinggal tulisan let go. Tinggal tulisan let go. Betul? Dengan kata lain, Tuhan ingin memberitahukan kepada anak ini, kalau kamu mau aku mengambil alih situasinya, kamu harus let go. Let go. Amin. Nah, mungkin banyak orang tidak mengerti apa artinya let go. Orang dunia mungkin tidak mengerti artinya let go. Mungkin juga ketika orang dunia let go tidak terjadi apa-apa. Tapi berbeda dengan saudara, berbeda dengan saya. Saudara dan saya adalah anak-anaknya. Kamu adalah orang-orang yang dipelihara. Tuhan adalah gembala kita. Saudara dan saya adalah domba-dombanya. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab mencari padang yang berumput hijau buat saudara buat saya? Gembala. Siapa yang bertanggung jawab membimbing kamu ke air yang tenang? Gembala. Amin. Siapa yang bertanggung jawab mencukur bulu domba ketika bulunya sudah menjadi panjang? Gembala. Siapa yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada saudara ketika kawanan musuh serigala datang membahayakan saudara? Gembala. Gembala yang bertanggung jawab. Hei, saudara dan saya bukan gembala. Saudara dan saya adalah domba. Kenapa kamu harus khawatir? Amin. Let go. Kalau saudara let go, sekalipun saudara let go, saya percaya saudara tidak akan mati. Amin. Firman Tuhan berkata begini, perhatikan baik-baik. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Katakan bersama saya, tempat perhentiannya. Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Tempat perhentian Tuhan. Apa maksudnya tempat perhentian Tuhan? Suatu tempat. Tempat perhentiannya di sini adalah suatu tempat atau suatu keadaan di mana kita percaya bahwa segala sesuatunya sudah selesai sehingga kita tidak khawatir, tidak takut lagi. Rest. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Apa itu tempat perhentian? Suatu tempat, suatu keadaan di mana kita percaya bahwa segala sesuatunya sudah selesai sehingga kita tidak khawatir lagi. Kita tidak takut lagi, kita rest. Amin. Ayat berikutnya mengatakan, karena itu baiklah kita berusaha. Katakan bersama saya, berusaha. Saudara dan saya harus berusaha. Apa yang diusahakan? Berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Saudara dan saya harus berusaha masuk ke dalam suatu keadaan, suatu tempat di mana saudara dan saya percaya bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Sehingga kamu gak khawatir lagi, kamu gak takut lagi, kamu harus berusaha. Nah, saya mengajak saudara selama seminggu ini berusaha. Mau? Selama seminggu berusaha masuk ke dalam suatu keadaan di mana kamu tahu bahwa segala sesuatunya sudah selesai sehingga kamu gak takut lagi, kamu gak khawatir lagi. Kalau hari ini saudara sakit,
Saudara coba seminggu berusaha masuk ke tempat perhentian. Kamu masuk ke dalam suatu keadaan di mana kamu tahu bahwa penyakitmu sudah selesai. Yesus sudah mati gantikan posisimu di atas kayu salib. Dia dihancurkan. Yesaya mengatakan keadaannya tidak lagi seperti anak manusia. Betul? Kemudian dia dihancurkan, dia diremukkan, ia tidak tampan lagi, semaraknya pun tidak ada, kita memandang dia, rupa pun tidak. Dia tidak tampan lagi, dia hancur-hancuran. Alkitab mengatakan orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya, inilah yang terjadi, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Amin. Jadi kalau saudara tahu penyakitmu sudah ditanggung, masuk ke dalam suatu keadaan di mana kamu percaya bahwa penyakitmu sudah ditanggung. Amin. Kemudian karena penyakitmu sudah ditanggung, itu sebabnya hari ini saudara percaya tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuh saya. Masuk ke dalam keadaan ini. Percaya semuanya sudah selesai. Dan apa yang terjadi ketika saudara percaya, saudara tidak khawatir lagi. Berusaha. Bisa selama seminggu ini. Berusaha untuk masuk dalam satu keadaan di mana kamu percaya, kalau kamu sakit, masuk dalam satu keadaan di mana kamu percaya bahwa Yesus sudah menanggung penyakit saya 2000 tahun yang lalu. Masuk ke dalam satu keadaan ini. Dan saya percaya karena dia sudah tanggung, hari ini tidak boleh lagi ada penyakit dalam tubuh saya. Dan oleh bilur-bilurnya, saya pasti sembuh. Masuk, berusaha. Amin. Kalau saudara melihat situasi dunia sekarang ini, ada begitu banyak kekacauan, ada banyak orang yang terkena pemutusan hubungan kerja, dirumahkan, kemudian mereka bingung mau makan apa. Saudara berusaha, Alkitab mengatakan berusaha untuk masuk ke dalam suatu keadaan di mana segala sesuatunya sudah selesai. Amin. Saudara berusaha untuk masuk, dan saudara selama seminggu ini berusaha. Saudara ingat, kalau saja burung di udara yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, dipelihara Bapa di surga. Kalau saja hari ini rumput di ladang, yang hari ini ada, besok dibuang orang ke dalam api. Kemudian kalau saja burung dipelihara, rumput didandani, apalagi terlebih saya. Amin. Berusaha. Bisa selama seminggu ini berusaha. Masuk ke dalam satu keadaan di mana kamu tahu segala sesuatunya sudah selesai. Amin. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita, Dia telah membangkitkan saudara, membangkitkan saya. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Pertanyaan saya, sekarang Yesus ada di mana? Di surga. Apa yang Yesus lakukan di surga? Dia duduk di sebelah kanan. Apa artinya duduk tadi? Rest. Kenapa dia duduk? Kenapa dia rest? Karena pekerjaannya sudah selesai. Dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah, menjadi imam besar bagimu, imam besar bagi saya. Dan dia duduk. Apa artinya duduk? Pekerjaannya selesai. Rest. Dosamu selesai. Penyakitmu selesai. Di mana sekarang Yesus berada? Di surga. Apa yang dia lakukan? Duduk. Dia adalah imam besar saudara, dia adalah imam besar saya. Dan dia duduk. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dalam perjanjian lama, imam besar tidak pernah duduk. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak pernah selesai. Hanya ada satu imam besar yang melayani 2-3 juta orang Israel. Betapa sibuknya imam besar dalam perjanjian lama, pekerjaannya tidak pernah selesai. Datang membawa korban untuk penyucian dosa. Kemudian imam besar mengajak orang ini menumpangkan tangan. Setelah menumpangkan tangan, disembeli dombanya, kemudian dipersembahkan di mezbah korban bakaran. Selesai, ada lagi yang datang. Terus demikian, enggak pernah selesai. Karena darah binatang tidak pernah bisa menghapus dosa. Tetapi Alkitab mengatakan, setelah ia selesai, siapa ia di sini? Yesus. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar selama-lamanya. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah selesai. Cukup satu kali untuk
selama-lamanya. Jadi sekarang di mana Yesus? Yesus ada di surga. Dia duduk. Kemudian Alkitab mengatakan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Terjemahannya adalah He made us, Dia membuat kita duduk bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Jadi sekarang saudara dan saya ada di mana? Ini posisi saudara, ini posisi saya. Yesus duduk di surga sebelah kanan. Allah membuat saudara dan saya juga duduk bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Amin. Ini posisi saudara, ini posisi saya. Yesus duduk, Allah menempatkan saudara dan saya juga duduk bersama-sama dengan Dia di surga. Pertanyaan saya, di mana musuh saudara, di mana musuh saya? Ayat berikutnya mengatakan demikian. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Ayat yang ke-22, perhatikan baik-baik. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Perhatikan, musuhmu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, saudara dan saya adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Pertanyaan saya sekali lagi, di mana Yesus? Di sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Dan Alkitab mengatakan di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya ada dalam Kristus Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga. Amin. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yesus duduk di sebelah kanan, Allah menempatkan saudara, menempatkan saya juga duduk di sebelah kanan Allah. Bersama-sama dengan Yesus. Di mana musuh saudara? Di mana musuh saya? Alkitab mengatakan dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Di mana musuhmu? Di bawah kaki Kristus. Artinya musuhmu juga di bawah kaki saudara, di bawah kaki saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ini posisi saudara, ini posisi saya. Lihat baik-baik. Saudara dan saya duduk bersama-sama dengan Yesus. Di mana musuhmu? Di bawah kakimu. Amin. Di mana musuhmu? Di bawah kakimu. Lihat baik-baik posisi saudara. Ini posisi saudara dan saya sekarang. Pertanyaan saya, kalau posisimu seperti ini, kamu duduk bersama-sama dengan Kristus, musuh ada di bawah kakimu. Pertanyaan saya, apa yang hari ini musuhmu lakukan? Sama saudara. Dia akan datang sama saudara, dia akan datang sama saudara. Dia akan senantiasa memberitahukan kepada saudara apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu kerjakan dalam situasi, dalam kondisi, dalam problem, dalam masalah yang sedang saudara hadapi hari ini. Supaya apa? Supaya saudara khawatir, takut, gelisah, gentar, supaya saudara tidak rest. Dengan kata lain, iblis akan memberitahukan kepadamu, dia akan berusaha supaya saudara keluar dari posisi saudara yang sekarang ini. Rest bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya Petrus mengatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis datang seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Ayat sebelumnya mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kamu. Siapa yang dapat ditelan? Orang yang khawatir. Amin. Orang yang khawatir. Itu sebabnya kalau iblis datang sama saudara, dia memberitahukan kepadamu tentang apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu perbuat dalam segala situasi, sesungguhnya dia ingin membuat kamu keluar dari posisimu. Itu yang dia melakukan. Dia ingin membuat saudara keluar dari posisi saudara. Supaya kamu gak rest. Amin. Nah ini yang akan dia lakukan sama saudara. Ini yang akan dia lakukan sama saya. Itu sebabnya jaga hatimu.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Saudara harus berusaha masuk. Berusaha masuk ke dalam tempat perhentiannya. Amin. Berusaha masuk ke dalam suatu keadaan, perhatikan baik-baik, di mana kamu percaya bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Sehingga kamu gak takut lagi. Kamu gak khawatir lagi. Amin. Kalau saudara sakit, dia akan datang sama saudara, kamu kan sakit. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Apa yang kamu lakukan? Nah, kalau iblis datang sama saudara berkata demikian, dia tanya apa yang kamu lakukan? Saudara harus menjawab, I am resting. Amin. Saya rest. Sekalipun saya mengerti ketika saudara sakit, saudara masih merasakan rasa sakitnya. Tapi Alkitab mengatakan saudara dan saya harus berusaha. Berusaha masuk ke dalam tempat perhentiannya. Berusaha masuk ke dalam suatu keadaan di mana kamu percaya bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Sehingga kamu gak khawatir lagi. Kamu gak takut lagi. Kalau saudara berhasil masuk ke dalam tempat perhentiannya. Percaya bahwa segala sesuatu sudah diselesaikan. Saya percaya saudara akan melihat kasih karunia kebaikan Tuhan lebih besar lagi dalam hidupmu. Jadi ingat baik-baik, ini posisi saudara. Saudara dan saya duduk bersama-sama dengan Yesus. Di mana musuhmu? Musuhmu di bawah kakimu. Amin. Kenapa saudara duduk? Karena pekerjaannya sudah selesai. Jadi apa yang musuhmu senantiasa mau lakukan? Dia ingin membuat saudara keluar dari posisimu. Nggak rest, nggak duduk, tidak rest. Kenapa? Karena iblis tahu. Selama saudara duduk bersama-sama dengan Yesus, selama saudara masuk ke dalam tempat perhentiannya, selama saudara percaya, saudara bahwa segala sesuatunya sudah diselesaikan sama Yesus, maka iblis tahu saudara akan ada di atas segala-galanya. Amin. Jadi ketika saudara menghadapi masalah, ingat baik-baik, berusaha masuk ke dalam tempat perhentiannya. Bukannya berarti saudara cuek, nggak melakukan apapun. No. Masuk ke dalam tempat perhentiannya, saudara ada masalah, saudara tetap handle, tapi caramu menghandle berbeda. Saudara menghandle dengan hati yang tenang, dengan hati yang tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah. Amin. Jadi ini posisi saudara, ini posisi saya. Ingat baik-baik, saudara dan saya hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia di surga sekarang, dia duduk di sebelah kanan Allah, dan Alkitab mengatakan ia telah membangkitkan kita juga. Kita yang dalam Kristus dibangkitkan juga bersama-sama dengan Yesus, dan Allah memberikan tempat kepada saudara, kepada saya. Dia mendudukkan saudara, mendudukkan saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Dan Bapaknya menaruh semua musuhnya ada di bawah kakinya. Jadi saya mau saudara mengerti hari ini posisi saudara, ini posisi saya. Pertahankan posisimu. Artinya apa? Tetap berusaha masuk ke dalam tempat perhentiannya, di mana kamu percaya bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Let go, let go, let go. Dan saya percaya ketika saudara let go, saudara akan melihat Tuhan akan membukakan semua pintu-pintu yang baik dalam hidupmu, dan kamu akan melihat kasih karunia Tuhan lebih besar lagi dalam hidupmu, dalam hidup saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat baik-baik, pertahankan posisimu. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapaknya. Dan Alkitab mengatakan, ia juga membangkitkan kita bersama-sama dengan Yesus dan memberikan tempat kepada kita. Duduk bersama-sama dengan Yesus. Dia membuat semua musuh-musuhnya ada di bawah kaki kita. Amin. Ini posisi saudara, ini posisi saya. Jangan pernah keluar dari posisimu. Alkitab mengatakan berusaha masuk ke dalam tempat perhentiannya. Berusaha. Amin. Berusaha masuk ke tempat perhentiannya. Berusaha untuk percaya bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Let go. Ketika kamu let go, tidak khawatir, tidak takut, tidak gentar, saya percaya saudara akan melihat kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan lebih besar lagi dinyatakan dalam hidupmu, dalam hidup saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan,
Hari ini kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga menjadi pembela bagi kami. Dan Allah mendudukkan Engkau di sebelah kanannya. Bukan karena Engkau anak Allah, tapi Allah mendudukkan Engkau di sebelah kanannya karena pekerjaanmu sudah selesai. Alkitab mengatakan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan yang maha besar. Kami percaya Tuhan, kami yang dalam Kristus, kami juga dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, dan Engkau telah memberikan tempat untuk kami duduk bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Artinya hari ini kami dalam posisi yang sama yang Yesus miliki di surga. Kami duduk bersama-sama dengan Yesus karena kami tahu bahwa pekerjaan sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan hari ini kami mau berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu Tuhan. Karena kami percaya bahwa semua musuh-musuh kami sudah ada di bawah kaki kami. Dan kami percaya ketika kami mempertahankan posisi kami untuk tetap rest, masuk ke dalam tempat perhentian, let go apapun yang kami hadapi, karena kami percaya segala sesuatunya sudah Yesus selesaikan. Kami tidak mau khawatir lagi, kami tidak mau takut lagi. Kami percaya Tuhan, semakin kami rest, semakin kami let go, semakin kami percaya bahwa Engkau sudah selesaikan di atas kayu salib segala sesuatunya, kami akan melihat kasih karunia, kebaikan Tuhan yang lebih besar lagi dalam hidupmu. Engkau akan membuka semua pintu-pintu yang baik, pintu berkat, pintu kebaikan, pintu kemurahan-Mu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan agar anak-anak-Mu di tempat ini, kalau mereka memiliki kekhawatiran, kalau mereka memiliki ketakutan terhadap situasi yang mereka hadapi di dunia ini hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa masuk ke dalam tempat perhentian-Mu, berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian-Mu, berusaha untuk masuk ke dalam satu keadaan di mana mereka percaya segala sesuatunya sudah Engkau selesaikan, sehingga hari ini mereka tidak takut lagi, mereka tidak khawatir lagi. Biarlah damai sejahtera yang daripadamu turun atas mereka Tuhan. Agar kami percaya apa yang Kau berikan hari ini tidak sama seperti apa yang dunia berikan. Sehingga hari ini mereka tidak khawatir, tidak gelisah, tidak gentar. Ketika mereka tidak khawatir, tidak gelisah, tidak gentar, maka kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Amin.